Tapi fun fact, Snow White itu my least favorite Disney princess. Karena apa? Annoying ya? Karena Annoying gak? Karena menurut gue annoying. iya lagi. Cinta di hatiku hanyalah untukmu. Mengulang lagi cinta ini sekali Untuk selamanya. Hai Ukon, hari ini aku mau liburan, aku mau long trip. Jadi hari ini aku mau ke Bandung. Mau nih, bawaan aku udah banyak banget. Tapi aku tuh bingung banget. Kenapa sih kayak ribet banget gitu, ribet banget. Iya, soalnya aku kalau traveling tuh harus ribet. Kenapa? Kayak lo kayak ribet dan harus mempersiapkan sesuatu. Iya dong, soalnya aku mau traveling, jadi aku mau naik panoramic train, Oh kereta iya. panoramik. Aku mau ke Bandung dulu, terus habis dari Bandung nanti aku stay bentar, terus Oh aku iya, mau iya, naik iya, panoramik iya. lagi ke Jogja. Jadi lo mau naik panoramik 2 kali. Iya, Double. 2 kali. Soalnya kayak sekali itu kurang, yang hanya sekali itu cukup yang lain. Tahu nggak kemarin panoramik tuh jadi bahan pembicaraan. Apa tuh? Sama Kasih tahu netizen. dong. Itu banyak banget netizen ngomongin tentang kereta panoramik. Apa Karena tuh? kemarin panoramik ada konsep baru. Apa konsep Namanya barunya? jamming on train. Wow, Penasaran keren nggak? banget. Ayo lihat. Kita lihat dulu deh. Yuh. Tayangan satu ini. Wih, itu tadi jamming on panoramic train. Keren nggak? Mau ikut. Ini tuh salah satu konsep kemarin baru terobosan dari Kai Wisata bersama sama Star Media, dan kita kemarin jalanin itu dan Oh, itu iya. jadi happening untuk Itu di jalan sana. kemana? Pemandangannya bagus banget. Langsung aja ya. Abis ini kan kalau kamu penasaran gimana cara Iya, penasaran banget. perasaan dan feeling buat Langsung di panoramic tanyain aja itu, ya. langsung aja kita tanya. Orangnya udah ada di sini. Oh iya. Yang nyanyi, Ayo langsung yang ngisi panggil. dan jamming on train. Ladies and gentlemen, please welcome Mark Natama and Agatha Chelsea. Halo, Kak Mark, Kak Chelsea, apa kabar? Sehat, kabar baik. Sehat Chelsea. Sehat ya? Kamu gimana? Sehat. Sehat banget. Lagi sibuk ngapain? Kita lagi sibuk podcast ya. betul. Kalau sekarang. Iya. Ya, kalau hari-harinya. hari-hari kan mungkin lagi sibuk jualan musik. Jualan musik, olahraga. Rilis baru ya, single Iya, baru. single Penikmat baru, senyummu. penikmat senyummu. Penikmat senyummu. Senyumnya siapa tuh? Gak usah, kita udah viral kemarin. Kalau Kak Chelsea, Kalau aku lagi sibuk promo lagu juga, judul lagunya Sekali. Terus selain itu aku lagi bangun education channel juga, namanya New Yo, gila sih, gila banget sih. Ini emang guest kita hari ini ya, satu ya, udah pinter, berbakat, Terus jago nyanyi, kurang apa lagi coba? Pinter banget. Pinter, cakep, humble banget lagi. Aduh. Amin. Paket lengkap Amin. guys, Amin. paket lengkap banget. Iya, gitu. betul. Nah, kemarin itu kan baru ngerasain jamming on panoramic train kan. Betul. So how was the feeling? Dari Tama dulu kali. Coba dari Boleh, Kak Tama. boleh. Padahal gue udah gini. Ayo Chelsea. Iya, kayak gini loh. Kereta kalian kan Karena pertama jawabannya Tama tuh biasa Enggak. kayak bagus banget. Out Jadi of tinggal this world. repeat aja. Iya. ini first experience nyanyi on board. Iya. Pertama kali nyanyi di atas transportasi yang bergerak. Sebelumnya Di sebenarnya kereta. udah sering nyanyi di kereta tapi di toilet saat lagi ya kan kalau kita Socializing naik aja. kereta. Iya. Bathroom singer. Iya, cuman yang kali ini pertama kali juga untuk aku dan Chelsea kita naik kereta panoramik. Sebenarnya udah tahu lama, cuman karena mungkin jalurnya belum ke maksudnya jalurnya hanya jalur-jalur tertentu aja, dan kalau kita kan biasanya kalau beli tiket kereta tuh mendadak mau pergi besok baru beli sekarang. Sementara kan panoramik limited aja. Jadi baru kemarin kesempatannya, thank you banget untuk KAI dan Star Media Nusantara. Keparan dong, kepas.
Oke, terus gimana? Kan kita perlu tahu ya mau nyanyi di panoramik dan akan ada tempat yang berbeda, suasana yang berbeda. Nyanyi biasanya di panggung besar, lighting bagus. Tapi nyanyi di panoramik. Pertama waktu diinformasin akan nyanyi jamming on trend di panoramik, gimana persiapannya? Kalau aku sih sebenarnya lumayan agak nyanyi di kereta gitu gimana ya? Karena kan kebayangnya kalau kereta tuh bener-bener yang kayak semua orang isolated, baca buku, dengerin lagu sendiri gitu. Jadi aku nggak kepikiran bakal ada entertainment gitu di kereta. Tapi ternyata pas berangkat dan ngelihat bareng sama teman-teman juga semuanya pada excited juga, terus pada perform juga dan jadi new experience juga sih buat kita semua gitu. Pas pertama kali masuk, how's the feeling? Kalau aku sih mungkin karena belum pernah naik panoramik sebelumnya, lumayan agak wah ini ya ternyata kayak huge windows gitu kayak jendelanya besar banget, terus bisa lihat view-nya. Dan yang aku suka banget kita berangkat kan lagi pagi-pagi gitu kan, jadi kayak berasa ada kayak matahari pagi tapi nggak panas gitu. Iya. Kalau Kak Mark persiapannya gimana waktu pertama kali? Yang pertama packing yang pasti. Jadi kita kemarin itu dari Bandung mau ke Malang, Jogja, sorry. My bad. Kita mau ke Jogja, terus sebenarnya concern aku adalah ini kan panoramik. Selama ini gue sering ngelihatnya tuh panoramik yang di negara-negara lain, in which banyak netizen bilang kayak nggak usah naik. Misalnya ada yang di negara depannya es misalnya, nggak usah naik panas. Kalau lagi nggak musim dingin jangan naik karena panas dan lain-lain. Karena kan cahaya matahari yang tadi Chelsea bilang big windows, jadi kita kena sunlight yang direct dan jumlahnya besar. Cuman ternyata kemarin gue duduk di pinggir awalnya, gue duduk di bukan di aisle, di window seat. Terus ternyata nggak panas sama sekali. Jadi gue kayak keren nih kaca filmnya, vendornya apa boleh? Vendornya ditanya. Karena mobil saya panas. Oke. Gitu. Dan akhirnya kan nyanyi tuh di panoramik. Dan gimana sih feelingnya bisa nyanyi di atas kereta panoramik? Kan goyang-goyang banget ya, Kak? Goyang-goyang kan. Gitu. Tapi sih kelihatannya enjoy banget ya, sampai ada yang mellow. Karena kan kita entertainer. Jadi harus menyembunyikan semua kekhawatiran itu sebenarnya. Nah, di balik sebagai entertainer itu apa yang dirasain ketika nyanyi sih? gitu? Kita sempat ngobrol sih kayak wah ini gimana ya gerak-gerak ini stabil Fix nggak ya? fals nih, gitu. Fix. Kayaknya belum panas deh suaranya gitu-gitu. Cuman dibawa enjoy aja karena lumayan apa ya? Selain teman-teman musisi juga ada beberapa yang nonton juga kan, dan ada yang maksudnya antusias juga. So I think lebih ke situ sih, dibawa fun aja, dibawa enjoy. Iya, kalau lihat dari audiensnya sih, tapi sampai pada enjoy banget sih. Yang sebenarnya yang gue salut tuh adalah tadi bule yang ada di si abang itu. Dia tuh bener-bener setelah kita semua nyanyi, setiap ada salah satu dari performance yang ke toilet, dia tuh selalu manggil kita, ngajak kita ngobrol, terus kayak kalian musisi dari mana, terus kayak kalian mau kemana? Ke Jogja bang, gue bilang. Ke Jogja bang. Kita mau ngapain di Jogja? Iya promo radio, terus kita ada acara. Ntar lu kalau sama bini lu ada waktu kosong, datanglah bang, gue bilang gitu. Terus bilang, oh sure. Kalau kita ada waktu free, boleh. Gue kasih infonya dan lain-lain. Jadi maksudnya, gue tuh sangat salut bagaimana orang yang sebenarnya bukan dari negara kita dan mereka bahkan nggak ngerti most of our songs kan? Karena lagu yang bahasa Inggris itu cuma beberapa. Tapi mereka tuh bisa respect dan menghargai karya seni itu, dan itu menurut gue yang harus kita adopsi. Budaya-budaya barat itu yang harus kita adopsi, bukan budaya barat lainnya. Iya betul. Kayak memang mereka kan kalau when we're talking about art, mereka tuh punya appreciation yang sangat besar dan terkadang memang lebih besar dari orang-orang itu. Jadi gue sangat salut sama abang dan kakak itu. Keren. Mungkin kalau menurut gue, mungkin kalau si abang itu ya, kita melihat si abang Samsul. Sebut saja Samsul. Oke, kita sebut si Samsul itu. Samsul bilang bisa menerima karya itu dan mengapresiasi. Mungkin karena karyanya nggak sih? Mungkin karena karyanya bisa diterima nggak sih? Emang kemarin bawa lagu apa sih? Kalau boleh tahu? Pas jamming itu? Buka dikit kayaknya. Kalau aku nyanyiin lagu aku sih dua-duanya. Dari single aku yang sebelumnya 8 huruf, sama single aku yang terbaru judulnya Sekali. Kalau dari Kak Mark, aku bawa Berlabuh dan Panik Masih promo lagi. Gini. Penasaran gak sih ngerasain gimana nyanyiannya waktu di jamming on trend panoramik? Tapi kita pengen coba di satu frekuensi podcast ini. Boleh gak kita coba spill sedikit nyanyiannya? Tapi harus ada simulasi goyang-goyangan kereta ya? Boleh. Kan ada kereta di atas kita nih. Enggak ya, kita bawanya kayak yang di suasana mellow di bawah di atas kereta aja ya. Boleh gak? Setuju gak? Setuju gak sih? Penasaran gak? Mbak Anissa diem-diem aja nih. Mau gak? Denger gak?
Oke, kita coba dari Kak Mark Kak Mark dulu. dulu. Kita coba ya sih. Baru mau Baru mau minum. Sedikit aja, kita kasih sedikit ya. yang mana ya, Charles? Untuk Oh, thank you. Enggak, gue tadi kayak yang berlabuh apa yang penikmat senyummu. untuk Namun bila harus jujur mungkin ku tak bisa milikimu, sayangimu setiap waktu ketinggian untukmu. Cinta di hatiku hanyalah untukmu. Entah sampai kapan ku harus menunggu. Meski bukan ku pemeran utama untukmu, izinkan ku apa? Jadi penikmat senyummu. Yeah. Penikmat senyummu Makna Tama. KAI Wisata. Gokil, keren banget. Nah, Chelsea. pressure. Oke. Alright. Jadi Next. backing dong. Bisa. Oke. Tenang. Oke. Hanya sekali dulu ku pergi, cukup sekali maafku menyakiti. Dung 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 ingin sekali mengulang lagi cinta ini sekali untuk selamanya. Ladies and gentlemen. Sekali lagi. Sekali untuk selamanya. Ladies and gentlemen, Agatha Chelsea sekali. Itu dua musiknya bisa di-setel di play di mana aja, semua platform. Di semua di SP udah available. Di SP, Tinggal di- dicari aja. Pokoknya ketik aja nama kita Ketik ya. aja nama Semuanya udah ada ya. Udah. Kebetulan nama kita gak pasaran ya. Iya betul. Jangan lupa. Nah, lumayan. Lumayan gue. Jangan lupa di-setel didengerin itu, ya. wajib di-setel. Itu enak banget lagu. Check it out. Check it out. MC kita ada di Check it out. YouTube juga. Betul. Di YouTube ada any platform semua ada ya. Semua ada. Oke. Dan boleh nggak di-spill makna lagunya apa sih? Iya, Itu penikmat senyummu tuh senyum Penikmat siapa senyum. sih, Kak? Ini Senyum nih. sekali Siapa sih? nih, sekali apa nih? Sekali lagi. soalnya ini sangat penikmat senyummu banget si Tia ini. Kamu tapi sering ketawa deh kak. Aku senang. Makanya tuh kan Sering tersenyum ya. Nah, aku menikmati banget gitu. Aduh, lihat lagi. Mbak Nisa juga sering senyum tuh. Kenapa ya? Jadi penikmat tuh. Mbak Nisa. Udah punya pacar belum Mbak Nisa? Dari kemarin loh. Nanti bisa di lobby, Kak. Dari Boleh pas di lobby kereta. ya. Bisa. Iya. Aku bukan lobby minta diskon tiket KAI tapi minta nomornya Mbak Nisa ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Makna lagunya. Makna lagunya. Kalau sekali, coba ya aku jawab untuk kamu, kamu jawab untuk aku ya. Oh gitu, oke. Jadi kita coba Karena chemistry ya. Karena kita Chemistry. udah sering kemarin promo bareng, jadi udah saling mendengarkan jawaban satu sama lain. Ntar di-confirm aja ya. Iya, Oke. oke. Kalau sekali, judulnya sekali karena Chelsea kalau bikin lagu karakteristiknya harus ada bilangannya kayak 8 huruf, 3 kata. Mathematics banget ya. Iya sekali gitu. Itulah karakteristiknya Chelsea. Cuman kalau makna lagunya adalah terkadang kan kita dalam hubungan nggak semua hubungan tuh sekali coba terus langsung berhasil. Terkadang pasti ada kegagalan. Kita melakukan salah atau orang itu melakukan salah. Cuman di lagu ini point of view Chelsea adalah gue tahu gue salah. Boleh nggak sekali lagi kita coba. Sorry kalau kemarin gue jahatin lu dan lain-lain. Tapi let's try this once again gitu. Hanya sekali. Sekali untuk Dan selamanya. Sekali untuk selamanya tapi. Sekali untuk Jarang kan selamanya. cewek yang ngejar. Iya, bener Balik. banget. Biasanya kan cowok yang ngejar. Selalu Jadi cowok, ya. Chelsea tuh woman empowerment banget sih. Gila. Sangat-sangat kerendahan hati Woman banget ya. empowerment, ya. Gila sih, mantap. Dengan lapang dada aja. Oke. Sekarang gantian. Sekarang Kak Iya. Chelsea jawab Switch. buat Bener kamu gak tapi? nih. Ada yang kurang gak? Iya more or less mirip sih. Iya more or less benar. Atau ada yang mau diklarifikasi dulu? Ada yang Udah, verified. Mungkin kalau dari sekali sendiri, aku tuh pengen coba nulis dari POV orang yang maksudnya menyakiti gitu loh. Karena selama ini kan biasa kalau aku nulis selalu aku yang disakiti. Jadi makanya pengen coba ngambil dari take on a different perspective. Karena aku tuh yakin sebenarnya orang yang menyakiti pun pasti ada feeling guilt-nya, ada kayak ngerasa menyesalnya Iya, pasti ada. Dan di betul, sini betul. lagu ini sebenarnya
penyesalannya bener-bener yang udah kayak udah emang gue salah, sorry ya gitu. Bukan yang kayak masih ada defensif gitu, udah enggak gitu. Udah Gila. penerimaan aja. Ada nggak sih cewek yang kayak gitu sekarang? Iya. Masih ada nggak sih cewek yang kayak gitu sekarang? Ada, depan aku. Nah gantian nih Kak Chelsea jawab. Jelasin yang punya Iya, nama ya. ini penikmat senyummu. Aduh. Tapi ini kita di kamera ya, Cel. Oh iya. Nyadar kok gue. Iya. Iya, Jawaban sadar. promo aja, Oh, jawaban promo. Oh, jadi iya. ada jawaban promo, ada jawaban yang dibalik itu. Ada. Gitu ya. Ada dong tentunya yang uncensored gitu Iya. ya. Cuman kalau penikmat senyummu lagunya Tama sebenarnya lebih ke kalau yang dari aku dengerin dan juga ngobrol ya. Di sini Tama bener-bener udah selfless love banget. Jadi kayak udah gak ada lagi keinginan untuk memiliki. Dimana cintanya emang ya udah, karena cinta tuh gak harus selalu give and take, tapi it's more like give and give. Jadi makanya di sini Tama lebih yang kayak ya udah selfless. Kalau misalnya emang orang yang dicintai itu gak bisa memberikan cinta yang baik, it's okay. I will still give my love. Let me be penikmat senyummu aja, melihat kamu dari kejauhan dan kamu bahagia. 100%. Hitting all the marks. Agatha Chelsea. Verified nih ya. Bahkan lebih bagus dari wording gue. Gue akan pakai itu sekarang. Tukeran aja nih kalau Selfless mau gitu. promosi. Iya. Dan buat para fans berarti kelihatan deh, chemistry-nya dapat udah banget dapet mereka berdua ya. banget. Kita Chemistry-nya dapat banget berdua. Bestie. Oke. Nah, inspirasinya tuh dari mana? Inspirasi ketika Kalian kalian buat menciptakan lagu Mau gue itu ngomong sih. tau. Lu juga bahaya. Nggak apa-apa. Ini jawaban promo aja. Promo ya. Promo, Kalau jawaban aku tuh promo aja, sebenarnya apa-apa. mengambil cerita-cerita dari orang sekitarku. Jawaban gue loh. Ya kalau penikmat senyummu ini dari pengalaman pribadi gue yang gue nggak mau terlalu deep mengenai orangnya, tapi tentang situasinya adalah gue selama ini kira gue tuh orang yang egois karena rata-rata mantan gue kalau udah beres hubungannya sama gue tuh selalu nanya apa yang harus gue ubah, bukannya untuk ngajak balikan ya, tapi gue kayak pengen Review. review, evaluasi Evaluasi. aja, menurut kamu apa yang harus aku Perbaiki, improve gitu, iya. for future aja, for future benar. reference. Terus ego gue tuh selalu nomor satu. Kayak kamu tuh terlalu egois, kamu tuh terlalu keras kepala, lalalala. Cuman mau enaknya kamu aja gitu. Nah, terus pada akhirnya gue bertemu sama situasi ini yang mana gue emang dari awal gue tahu gue nggak punya kesempatan, tapi tetap gue kejar. Gue kejar, gue coba gagal, gue coba ketiga kali gagal, dan akhirnya gue memutuskan ya udah, gue nggak akan ngejar lu lagi, tapi gue akan tetap kasih yang terbaik buat lu. Jadi kalau lu sedih atau apa, kalau lu butuh gue tetap ada di sini. Tapi izinkan gue untuk tetap menikmati senyum lu, karena selama ini gue berusaha untuk memberikan senyum itu di bibir indah kamu. Sedih banget lagi. Sedih kan? Sedih. Tapi I baik feel banget you, sih Kak. dapet sih. Enggak, jangan bilang gue baik. Gue tuh nggak baik. Cuman pada kasus ini Kasus gue ini lu baik dan maksudnya selfless aja. Iya. Kayak maksudnya karena kan selfless dan dumb, brainless gak? enggak kok. Enggak. Enggak sih, lebih enggak baik sama bodoh enggak kok. Oh, oke. Enggak sama. Makasih Charles. Ya kamu baik. Ini mereka chemistry kuat banget ya. Iya. Iya. Kalau dari Kak Kak Chelsea. Kalau aku sebenarnya sekali ini aku tulis berdasarkan jadi aku nonton film Little Woman. Jadi ada Little Woman, jadi Joe March, ada satu karakter yang aku tuh sebenarnya relate aja sama karakter itu, Joe. Dia tuh sempat dipropose sama Lori, ada nama karakternya. Terus dia turn down the proposal karena dia ngerasa enggak, gue nggak mau settle bla bla bla. Terus udah kayak gitu, at the end of the story ya dia menyesal lah karena mungkin udah menyia-nyiakan si Lori ini yang udah baik sama dia. Jadi sebenarnya lebih dari cerita itu, dan aku lebih crafting lagi karena menurut aku yang aku bilang tadi, namanya putus cinta tuh gak selalu dari perspektif orang yang disakiti gitu, tapi bisa juga dari perspektif orang yang memang menyesal gitu. Jadi makanya dari situlah berangkat ide lagu Sekali gitu. Oh, Ini kayak tanya jawab itu loh, kayak Apa tuh? kasusnya lagu mereka itu relate gitu. Iya, ada hubungan dan kesinambungannya Iya. satu sama lain antara lagu itu. Kalau Bisa Ada nggak? ya? karena ceritanya Bener ya, gak? karena kayak Oh, berarti gua kalimatnya selfless. berarti hopefully Dia cewek yang di ini penikmat senyummu ini akan adalah menyanyikan menurutnya Sekali. Ah, itu. Betul. Buat para couples yang kalian lagi hubungannya gimana-gimana, Dengerin lagu ini. ini Dengerin dua-duanya. lagu ini. Back to back. to back, Harus benar. sharing playlist ini gak sih? Betul. Kak Tama dan Kak Chelsea, dulu waktu pengen jadi musisi tuh terinspirasi dari siapa, atau ada karena mulainya semua dari
ini ya dari ajang awards ya. Ada dari pertama Idola Cilik, terus juga ada Indonesian Idol. Runner up ya kan 2021 walaupun dari lagi Covid tapi tetap bisa sampai di sana. Dan gimana keinginan sih bisa akhirnya jadi penyanyi? Inspirasinya dari mana? Apakah ada tokoh yang menginspirasi atau memang ada dorongan dari orang tua tentang bakatnya? Kalau aku kan sebenarnya audisi masih kecil banget ya. Waktu itu aku ikut 11 tahun. Gini masih Iya, kayak toge. Aku ingat dulu suka dikuncir satu. Terus kamu masih umur berapa waktu ngeliat Kak Chelsea? Hampir sama. Seumuran ya. Iya. Hampir sama. Jadi masih 11 tahun. Sebenarnya nggak ada yang kayak wah mau jadi penyanyi gitu, nggak kepikiran. Cuman aku tuh berangkatnya dari awalnya modeling dulu sebenarnya. Jadi modeling buat jadi sering casting, emang anaknya sering casting buat iklan-iklan. Baru ada audisinya Idola Cilik waktu itu, akhirnya join gitu. Jadi sebenarnya nyanyi lebih ke apa ya? Yang bikin aku suka nyanyi adalah sebenarnya sama actingnya combine into one. Jadi aku tuh senengnya sama Disney Princess, terus kayak musical films. Itu yang bikin aku akhirnya jump into music gitu. Oke. Dan jadi sebenarnya dari memang kebiasaan waktu kecil dengerin dari lagu acting gitu. Jadi sebenarnya awalnya acting sama nyanyi itu nyatu gitu, nyatu banget. Kerjaannya musikal aja terus. Jadi waktu dulu les nyanyi pun selalu mainnya musikal, bukan selalu yang nyanyi. Ada musikal. Gitu, musikal bukan yang kayak nyanyi wah yang kayak satu stage itu enggak gitu, tapi Don't make me cry. kayak gitu, bukan diva gitu. Tokoh favorit Disney siapa? Coba tebak. Gue mau nebak lagi. Coba, kita tebak ya. Kita coba. Ayo yang kalau kita tebak ya, kita tebak semua ya. Aku karena aku punya nama F, jadi aku sebutnya Frozen. Elsa. Enggak mungkin Frozen. soalnya waktu itu masih kecil belum ada Elsa Frozen. Oh, iya, Bentar, aku bener-bener. mikir dulu. Belle. Iya betul. Gak apa-apa. Kenapa kamu bisa tahu bisa kalau dari itu? Belle? Kenapa bisa tahu kalau Gue tahu itu sih, tapi inspirasinya ada Chelsea? korelasinya sih. Bel kan suka baca buku. Sebenarnya aku nggak ngerti ya. Cuman ketika aku ngelihat muka Kak Chelsea dulu waktu di TV, yang ada di bayanganku itu Belle. Oh, oke. Kayak oke. aku dulu suka banget emang nontonin itu di TV kan. Dan Nontonin sebegitu Idola berpengaruhnya. Gak tahu ya. Cuman aku tuh dulu waktu nonton kayak aku paling relate sama princess yang ini. Cilik. Kenapa relate-nya tuh Kak? Karena satu dia suka baca buku. Aku dari kecil emang suka baca. Terus dua dia tuh cinta banget sama papanya. Jadi emang kayak cinta keluarga. Dan aku tuh tipikal yang cinta keluarga juga gitu. Dan tiga Tapi your mom is not evil stepmom kan? No, Nggak, nah, she's not. She's nice. Jadi kayak ya lebih ke situ sih. Dan gak tau kenapa kayak somehow terus dulu aku mikirnya kayak rambutnya coklat ini. Jadi kayak suka aja gitu. Ini memori masa kecil. Memori masa kecil. Bonjour. Bonjour. Gue tadi mau jawabnya Snow White. Kenapa tuh? Karena kayak yang putih banget, paham gak? Chelsea tuh putihnya putih banget. betul. Kayak bukan putih. Kamu kan putih juga Kak. Cuman dia putihnya kayak Putih yang susu putih salju. banget. Iya. Kalau Kalau kamu kan agak kuning ya. ini aku bukan ngomongin aku coklat. Iya. Nggak Iya apa-apa. enggak kita enggak body shaming Bukan di itu, sini ya. bukan itu maksud aku. Tapi fun fact, Snow White tuh my least favorite Disney princess. Karena apa? Karena- Annoying ya? Karena Annoying gak? Karena menurut gue annoying. iya lagi. Menurut gue agak Iya annoying lagi. gitu kayak dan agak pick me jujur. Agak pick me, Agak pick me. agak pick me. Kayak aku the only girl di sini. Friends with the boys. Gitu. Sorry banget fans Snow White. Ini kita cuma bercanda. Iya, terus aku gak suka rambutnya dulu kayak. Oh, soalnya kayak bob gitu. Iya, aku gak suka. Jadi kayak enggak sih. Snow White is my least favorite. Fun Oke. Nah, Apa Disney Princess? Aku relate sama. Aku Beast. Aku relate sama Kamu Beast. bisa. Oh, biar kalian saling berchemistry. Enggak. Gue apa? Apa sih pertanyaannya? kalau kata Mat, inspirasi jadi penyanyi itu apa? Karena jadi tokoh Disney Disney juga? iya. Gue Lilo kayaknya. Stitch. Inspirasi gue tuh sebenarnya gue tuh suka dengerin Bruno Mars dari kecil. Nah terus gue setiap ngelihat, jadi kan waktu itu Bruno Mars sempat ke Indonesia sekali, tapi gue masih kecil jadi belum boleh nonton konser tuh. Terus gue sedih banget. Akhirnya gue bertekad dan berjanji untuk gue selalu nonton kalau ada di YouTube orang upload konser dia atau dia perform di mana di AMA atau di Grammy tuh gue pasti nonton. Dan setiap dia ada di atas panggung tuh persona dia tuh beda. Kalau ngobrol sama orang atau kalau di interview, dia jarang banget by the way interview. Tapi kayak orangnya tuh nggak se wild yang ada di atas panggung. Tapi begitu dia di atas panggung tuh kayak itu playground dia. Dia bisa main drum, dia bisa main Sama gitar, dia banget bisa nari. Dia narinya bagus banget lagi. Dan gue kayak gue pengen jadi orang kayak gini nih, yang kayak di atas panggung
gue masa bodoh dengan orang ngomong apa, yang penting gue bintang gitu. Jadi akhirnya gue kayak Keren. dan gue juga suka musiknya, tapi sayangnya gue nggak bisa main drum, gue nggak bisa nari. Cuman dia lah yang kayak coba Dan sama Stage banget act-nya lagi. ya. Gue dulu kecil juga nonton Bruno Mars. Waktu kecil kan zamannya main warnet ya. Jadi gue selalu ke warnet cuman buat nontonin YouTube Bruno Mars. Iya keren. Sampai gue ke sekolah, lo tahu kan video klip Lazy Song yang sama Monkey Yang Man? gini-gini. Itu gue apal. Waktu SD gue peragain itu. Tapi dulu gue denger Lazy Song, gue ngerasa kayak gue berdosa banget karena kan itu liriknya, ada, liriknya dewasa banget. SD ya. untuk Iya, anak-anak iya, SD iya. kan gue kayak Explicit banget gitu kan. guilty pleasure aku nih gitu. Iya. Dan itu bener, gue waktu kecil juga ngeliat Bruno Mars sebagai inspirasi gue. Dan bener kata mah Iya. juga dari Bruno Looks-nya Mars juga gitu Aduh loh. kamu udah mirip kok. Thank you ya kak. Oke, itu tadi inspirasi. Dan kan sekarang kan waktu itu kan masa kecil dan terinspirasi. Nah, ketika udah dewasa, akhirnya sudah menjalani beberapa pendidikan. Kan kita kenal banget ya, Kak Chelsea ini pendidikan di Melbourne University dan juga Kak Tama kan ada di Bandung ya, University. Bandung Institut Teknologi Bandung. BU Bandung University. Nah, seberapa besar influence dari Pendidikan pendidikan Seru nih. akhirnya masuk ke lirik-lirik kalian, instrumentalnya dari musik ya? Bagaimana pendidikan mempengaruhi musik kalian? Kak Kalau Chelsea, segi please pendidikan welcome. ya? Iya. Kalau ini jadi teknis. Cuman kalau aku sendiri, aku tuh kalau bikin lagu selalu berusaha, bukan berusaha sih, tapi secara gak sadar itu kemasukin teori-teori yang aku pernah belajar di kuliah. Kayak waktu yang lagu yang 8 huruf, aku itu tulis sebenarnya dari point of view orang yang punya avoidant attachment. Jadi kan aku ada teori attachment style kan, ada avoidant, ada secure, ada anxious, disorganized. Dan di sini aku tulis dari point of view orang yang punya avoidant attachment style. Makanya dia selalu butuh reassurance, selalu butuh ayo tunjukin effortnya. Itu karena dia punya avoidant attachment style dan dia takut sama yang namanya early commitment, terlalu early dan akhirnya orang itu back off gitu. Jadi makanya aku kalau nulis lagu emang lumayan agak ada teori-teorinya dikit gitu yang tanpa sadar sebenarnya. Tapi aku mikir kayak ini kalau karakternya, karena mungkin aku juga suka nonton ya. Jadi karakternya ceritanya orangnya dengan sifat yang begini gitu. Jadi akhirnya jadilah lagu si 8 huruf waktu itu kayak gitu contohnya. That's how they influence. Education influence the music. Lumayan ya. Gue tanpa gak ada sadar. lagi. Masa gue kayak bidang Karena miring. teknikal. Kalau gue mungkin gue lebih ke gue bukan liriknya tapi proses. Kan gue manajemen rekayasa. Salah satu materi kuliah gue tuh adalah project management. Jadi gue selalu setiap gue mau memulai project baru, in this case single baru, semuanya tuh gue arrange. Maksudnya timelinenya harus jelas. Kita mau workshop kapan, terus abis itu music video kapan. Bahkan kalau gue kan, maksudnya kita punya label. Cuman gue sangat hands on dengan marketing plan-nya. Bahkan kayak misalnya, Kak, gue pengen hamin 2 minggu kita blast ini dulu, no context. Kayak kemarin Penikmat Senyummu, gue bikin gue gambar 3 bibir random. Kayak ya udah untuk kayak sebagai pertanda kita akan going for a new chapter nih. Terus nanti nextnya apa? Jadi gue pengen semuanya organized. Walaupun hasilnya kita nggak bisa kontrol, tapi kan kita bisa kontrol input. Tapi actually I can see that from you sih. Iya. Kayak apa ya, very well planned. Terus kayak marketing strategi pun kayak kan, kau pernah nanya gak sih kayak gimana sih ini kalau di TikTok bla bla bla, it's very well planned karena nggak semua musisi aku rasa punya approach seperti itu gitu loh. Tapi dulu aku nggak kayak gitu. Dulu aku kayak dengan TikTok aku sangat asing kan. Oke. Cuman akhirnya itu tadi kayak akhirnya gue ada manajemen teknologi, terus di situ gue kayak belajar memang mau nggak mau dunia harus terus berubah dan humanware-nya harus ikut perkembangan si ware-ware yang lain, infoware, orgoware dan lain-lain. Jadi akhirnya gue kayak ya gue walaupun gue benci, misalnya dulu gue benci sosmed, gue nggak bisa bilang gue pengen jadi musisi sukses tanpa gue Sosmed. understand the platform gitu. Akhirnya ya mungkin bukan dari liriknya tapi kayak dari The way bagaimana you- kita kerja ya, gitu. Benar. You understand? Work ethic. Iya. You understand? Keren sih, ini POV-nya lebih ke liriknya. Liriknya theoretical. Kalau yang ini Kamu kayak ujian di review gitu kan. Kita kayak udah mengajarkan gitu ya. Tapi kita sering gagal kok. Maksudnya yang nggak apa-apa, itu kan belajar. Kak. maksudnya gue selalu pengen bilang bahwa orang yang kalian lihat di misalnya di TikTok, aduh keren banget ya gitu. Mereka tuh juga punya Kayak success story gitu. Kayak gimana ya? Gak semua yang kita lakuin works gitu. dan kita sebenarnya. juga gila sebenarnya. Iya. Maksudnya kita juga gila in our own berpikir ways. kayak kenapa Iya. gitu ini ya gitu. Gitu. Tapi selayaknya education influence your music, ada gak ketika kalian traveling influenced by music? Semisal gini,
kalian kan beberapa musiknya tuh terinspirasi dari pendidikan, dari belajarnya, dari masa-masa waktu kuliah. Ada gak musik yang terinspirasi dari traveling? Kan kita lihat ya Kak Tama sama Kak Chelsea tuh sering banget traveling. Kita lihat tuh sering banget keluar negeri, ke tempat di Indonesia sering banget. Kalau aku fun fact, playlist aku tuh semua nama-nama kota. Oh really? Yeah, jadi sometimes ada lagu yang aku kayak ini reminds me of kota ini gitu. Misalnya ini mengingatkan aku dengan Jogja gitu. Gak tahu kenapa kayak random aja gitu. Dan kalau nulis sendiri sebenarnya mungkin lebih ke pas aku merantau ya, karena aku merantau kan lumayan lama dan di situ aku bener-bener sendiri dan nggak tahu kenapa jadi kayak lebih gampang aja buat kayak lebih cair aja idenya gitu. Jadi mungkin lebih dari situ sih kalau aku. Kalau Kak Tama? Kalau aku enggak spesifik misalnya kayak lagu yang ini tuh ini, cuman kalau abis liburan biasanya gue tuh pulang karena ngerasa guilty sebenarnya. Aduh gue liburan tuh kayak nggak produktif. Gue cuman makan, jalan, foto dan lain-lain. Akhirnya pas pulang karena gue udah refresh, gue udah dapet, gue udah segar lagi jiwanya. Gue lumayan produktif tuh nulis lagu bisa 2 minggu berturut-turut tiap hari 1 lagu gitu. Cuman kalau yang berlabuh kemarin single sebelum ini gue memang minta pengen vibe-nya tuh pantai banget di pikiran gue karena ada kapal, ada metafor banyak yang tentang air. Akhirnya kita ke Pulau Seribu syuting music videonya. Nah itu tadi beberapa pertanyaan, tapi kita juga udah nyiapin pertanyaan karena ini yang nonton ada dari Agatha, Chelsea, Edik dan juga Markas. Teman-teman Markas juga pada nonton ini, lihat, dan kita udah nyiapin pertanyaannya. Oke, boleh dilihat dulu. Kita masuk ke Titatu Titip Tanya Tamu. Oke, pertanyaan pertama kita dari Nadine 07___4 ya. Goals Mark ke depan apa aja? 4. Itu underscore 4. Gue kira tuh tadi 04. Terus gue kayak sorry Kak. Tas dulu kita. Apa masih seputar nyanyi nih goalsnya ke depan? Ya. Kamar boleh dijawab nih. Goalsnya mau cepet-cepet bisa financially independent supaya bisa bertanggung jawab sama rumah tangga sendiri. Apapun itu Tuhan, aku siap pakai aku menjadi vesselmu. Kayaknya Kak Tama tuh family man banget ya. Family man dan udah desperate man tahun ini. Gue kayak if I don't make it big, kayaknya kita harus cari. Mereka tuh paling marah kalau bilang gue mau stop musik. Jadi gue nggak pernah mau ngomong lagi. Cuman kan kita manusia harus cari plan B, plan C, plan D kan. Gitu. Thank you Nadine pertanyaannya. Next question. Oke, dari Chelsea Edik Official. Chelsea rencana ke depannya mau ada project apa nih? Mau ada project apa? Kalau aku sih sekarang ini sebenarnya lagi workshop lagi buat single baru. Terus selain itu juga lagi mau syuting lagi sitcom. Aku udah sitcom, jadi makanya lagi mau season 2, makanya mau syuting. Terus selain itu emang lagi fokusnya di education channel sih. Karena aku rencananya gak cuman pengen sekedar bikin education community, tapi kalau bisa ada activity lain gitu, partnering up sama ajak gue dong kalau ada kayak gue pengen sorry banget, gue pengen banget yang kayak ke ruang guru yang kayak ngajar-ngajar di pelosok gitu. Mentorship program itu lo mau nggak? Boleh. Ayo. Nanti kita ngobrol. Malah ketemu nih. Keren kan? Ketemu. Jadi Kak Chelsea ini juga bukan cuma di music, tapi dia akan into the educational. Betul. Oke. Next, kapan diadain konser musik Mark dong? Gaskan Kak. Ini tayang kapan? Minggu ini. Minggu ini. Oh oke. Berarti besok tayang. Besok tayang. Pokoknya bulan depan, bulan Juli, gue udah ada plan bareng sama, ini baru pertama kali gue ngomong, gue Nuka sama Sam sama beberapa teman-teman yang lain, kita mau bikin showcase. Namanya belum bisa gue spill, tapi semuanya kita konsepin bareng-bareng supaya mau kasih apresiasi sama mereka-mereka yang udah mendengarkan musik kita, terutama para wanita. Jadi untuk konsep lebih lanjutnya nanti mungkin kita akan spill. Cuman gue sangat excited karena ini bener-bener kita hands on, kita sendiri yang nyari sponsor dan nyari venue dan lain-lain. Doakan aja semoga dan kita usahakan gratis gitu. Ditunggu ya, ditunggu. Yes. Udah ada target marketnya tuh, terutama para wanita gitu ya. Jadi wanita-wanita jangan lupa nonton nih. Stay tune semua. Oke, next Kak Agatha sama Ito Mark. Ito. Horas. Coba Ada rencana Horas. Gimana? Coba Horas. nilai dong. Gimana ngomongnya? Iya.
Horas. Horas. Verified sebagai orang Batak ya. Oke. Ada rencana duet nggak nih? Sebenarnya kita tuh cukup inline kalau secara musik genre secara ya, genre. sebenarnya. Cuman mungkin Labelnya beda. nanti lah. aja sih. Tapi Tadi saling melengkapi aja udah bisa ya. Iya kalian soalnya kan udah ada chemistry-nya tuh dapet banget dan rilisan barunya itu back to back banget ya kan. Genrenya emang kita setipe lah. Dan genrenya setipe. Terus Gak menutup kemungkinan juga. apakah sempat ada kepikiran? maybe in the next 2 years. In the next 2 Kontak years. aku sampai Oke, kapan? we'll wait. Gitu. Thank you Preplay. Oke, ini Sepenting last, apa sepenting apa musik? musik bagi mereka, bagi kalian? Kalau aku musik jadi platform buat berekspresi sebenarnya. Karena fun fact keluarga aku itu sangat bisnis dan sangat apa ya? Industrial bahasanya menurut aku, yang kayak rapi, terus kayak plan gitu. Jadi dari kecil sebenarnya aku tuh selalu lebih di-encourage ke arah sana gitu, yang lebih wake up jam segini, tidur jam segini, semua udah kayak well planned. Dan dari kecil sarana aku untuk escape dari rutinitas itu dan juga dari keindustrialismen itu adalah melalui musik gitu. Jadi dimana aku lebih bisa berekspresi, lebih bisa mencoba karakter-karakter lain gitu. Jadi makanya kalau aku sih musik jadi sebuah platform untuk mengekspresikan diri gitu. So it's important. Music to Retweet. expressing yourself. Kayak Mana ada senyumnya dulu lagi kayak. retweet. Gimana Tam? Gimana Kak? Kalau Musik bagi aku setuju sama Chelsea karena dalam kehidupan kita yang mungkin strict, maksudnya strict tuh dalam arti bukan mengekang tapi udah ada patronnya. Which is bagus, kita hidup memang harus teratur. Cuman untuk membalance sisi itu ya kita punya musik dan gue sangat bersyukur. Mungkin pada akhirnya musik ini bukan akan menjadi the only thing that we do, tapi ya kayak that side Additional Iya. gitu loh, yang kayak memberi warna. Jadi menurut aku mungkin kalau ibaratnya gambar pelangi, yang outline itu hidup kita yang mungkin lebih strict, tapi yang ngasih warnanya is music. Iya bagus banget. Gitu. Oke. Keren. Seberapa sering latihan vokal? Ada target untuk skill yang harus di level up kah? Buat kalian berdua? Gue lagi mulai les vokal lagi setiap minggu karena kalau gue hanya mengandalkan setiap mau manggung baru gue sentuh lagi, kan kita ini otot kan, sama aja kayak kita workout. Kalau misal kita nge-gym tiba-tiba seminggu aja bolos nge-gym, pas mau mulai lagi tuh pasti harus PR lagi. Nah cuman kalau skill yang mau di level up, sebenarnya gue dari dulu banyak orang bilang gue meng-avoid belting. Sebenarnya bukan gue meng-avoid, tapi memang range gue tuh sempit. Jadi suara gue untuk laki-laki gak terlalu rendah, tapi gak terlalu tinggi yang kayak Judika gitu yang wow, yang gitu. Bukan yang gitu. Tapi ternyata range itu bisa dilatih. Sebenarnya gue dulu telat. Kesalahan gue adalah karena dulu waktu gue puber, gue nggak latihan vokal. Jadi suara gue pas kayak Justin Bieber. Jadi pas dia turun tiba-tiba rendah banget. Nggak dilatih terus ototnya. Tapi sekarang dengan tekad dan usaha penuh aku mau melebarkan range ini lagi. Semoga bisa jadi kayak Judika. Dan mungkin di next album akan ada typical sound vokal yang berbeda nantinya. Baru. Kalau sound sih aku sudah cukup nyaman dengan sound yang ini. Dan mungkin lebih ke kualitasnya aja, maksudnya kalau placement di sini kualitasnya lebih baik, kalau placement di sini kualitasnya lebih baik gitu. Right. Keren. Kalau Kak Chelsea? Kalau aku sih sebenarnya sama sih, kayak sama kayak Tama juga, lagi mulai latihan nyanyi lagi sebenarnya, karena selama ini kan sempat ketinggalan gitu, dan aku mungkin waktu zaman sekolah pun aku tuh belajar terus, jadi makanya latihan nyanyinya kurang gitu. Jadi bener-bener dulu tuh aku les nyanyi dari kecil sampai umur kayak 12-13 terus stop. Jadi aku bener-bener nyanyi di kamar mandi aja gitu. Kalau skill specifically yang aku pengen improve adalah aku tuh paling masalah di power sebenarnya. Karena aku kalau nyanyi tuh pasti yang kayak kayak ya udah manis aja, terus tipis-tipis, gak berani nada tinggi tuh enggak gitu. Jadi cuman mainnya ya maksudnya di range itu aja, dan juga aman-aman aja, yang penting manis gitu. Lebih pengen improve power supaya lebih bisa stabil aja nyanyinya. Karena kalau powernya nggak stabil tuh pasti pitchy kemana-mana, fals kemana-mana gitu. Jadi supaya makanya, next kalau kita nyanyi di panoramik udah stabil, gak goyang-goyang. pecah kaca panoramiknya pecah. Betul. Tapi excited gak kalau suatu saat akan nyanyi lagi di panoramik?
Ataupun di kereta yang lain ya kereta Excited? Ya. Excited? Ready gak? Abis, excited. Mungkin abis. akan persiapannya akan lebih matang lagi dan mungkin akan lebih pecah lagi suasananya mungkin di sana. Nah, kemarin kan sempat nyanyi di Panoramik dan juga ngerasain feel-nya. Kalian ketika di Panoramik itu dengerin musik sesuatu atau mencari inspirasi atau dapat sesuatu insight di Panoramik di dunia musik kalian? Kita banyak bercanda sih ya. Iya, kita banyak nggak karena gini maksudnya mungkin kita tuh temenan di social media sering misalnya reply story dan lain-lain. Cuman untuk ketemunya tuh jarang. Misalnya kayak Chelsea majority of time dia di Bandung. Jadi saat kita ketemu tuh kita bener-bener ngobrol intens yang kayak karir lu gimana sih gitu. Karena kan What's happening in What's your di life, Panoramik ya? yang selama ini kita lihat kan misalnya kayak di social media kayaknya yang ini happy-happy aja, panggungnya banyak lalala. Tiba-tiba pas kita ngobrol kesulitan dia di departemen yang lain. Jadi senang untuk bisa saling menguatkan, terus untuk tahu bahwa ya udah yang di perjalanan ini nggak hanya gua yang bukan menderita struggling gitu. Tapi memang di Panoramik itu memang asik banget buat ngobrol, bercanda, buat live aktif Karena bisa dalam diputer perjalanan kan. itu Iya, kan. putar. Bisa diputer dan selayaknya lagunya Kak Chelsea punya 3 little words untuk kereta Panoramik. Coba dong Ayo, dari masing-masing Kamak satu. dan Kak Chelsea. Kalau buat aku, ini selang-seling aja ya. Bebas. 3 little words. Satu, nyaman. Aset. Bener aset. Aset. Why aset? Aset negara kita karena kalau Pemikirannya itu. karena banyak negara di Eropa yang orang justru mau traveling ke sana karena nyobain Panoramic Express ya kan. Jadi maksudnya aku berharap pemerintah dan KAI bisa semakin memperbagus. Siapa tahu nanti ada kan kalau sekarang rata-rata cuma 1 gerbong. Siapa tahu nanti memang 7 gerbong semuanya panoramik. Iya kan? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa dong. Kok aku kayak semua kenapa bisa kamu dicoba. jawab kayak gitu? Itu muka kamu enggak ya? Enggak. Gitu. 2. Bareng. Kan ini kata ketiga nih. Ntar lu, mikir dulu. Belum mikir lu kepikiran gue. Kita coba chemistry. Gue gue ada. Ntar lu, gue belum kepikiran. KAI. 1, 2, KAI. 3. 3. Wisata. Oke teman-teman sahabat Kak Wisata, itu tadi kita ngobrol-ngobrol tentang musik, tentang perjalanan di Panoramik dan juga kisah perjalanan musik mereka. Dan buat teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, and see you on the next content. Oke? Jangan lupa ini bisa komennya, ditonton subscribe, dan di like. YouTube KAI Wisata ya teman-teman. Oke, dan juga thank you juga buat teman-teman Chelsea Edik dan juga tim teman-teman Markas dan semua teman-teman sahabat Kak Wisata. Fansnya KAI apa sih harus bikin tahu? Ini real fans. Real fans. Sahabat Kak Wisata kalau kita bilang. Sahabat Kak Wisata. Sahabat Kak Wisata. Ada yang mau disampaikan buat sahabat Kak Wisata? Terus menggunakan kereta api karena kereta api kendaraan paling least accident percentage. Bener gak sih? Bener kan? Harus lihat lagi statistiknya. Persentase kecelakaan paling kecil bukannya kereta api ya? Pesawat ya? Itu pesawat. Yaudah second least. Kalau untuk Kak Chelsea, message for the all passengers. Pesan untuk journey people dan untuk sahabat Kak Wisata. Support terus perkembangan transportasi umum di Indonesia. Oke. Jadi gua- gunakan terus fasilitasnya. Abis Chelsea gue mau nambahin satu lagi. Gue udah berencana untuk ngomong ini. Boleh dong. Untuk semua teman-teman yang pakai kereta, please kalau beli ayam geprek satu orang. Ayam geprek tuh gue suka banget. Selalu habis lagi. Selalu habis dan kayak Mbak kenapa habis? Iya tadi soalnya ada 1 orang yang beli 3. Terus maksud gue kayak tolonglah. I like that too. Bagi-bagi lah. Iya bagi-bagi. Soalnya Kamat suka banget nih. Atau enggak dari KAI-nya menu lain didikitin, ayam gepreknya dibanyakin. Supply and demand aja teman-teman. Oke, tuh for all the passengers, ingat pesannya jangan banyak-banyak kalau mesen ayam geprek. Oke, thank you banget. Thank you kakak-kakak. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di next Jamming on Trend ya. Yep. Jamming on Trend Panoramik Volume berikutnya. Dan juga sukses untuk singlenya. Thank you. Terima kasih. Sukses Untuk yang juga lagu untuk Penikmat progres-progresnya. Senyummu dan juga sekali semuanya Thank you. untuk sukses dan juga konser-konser dan Amin. pengen banget sih coba Iya. sekalian. Kabarin dong kalau konser jadi showcase. Kalian nggak follow kita di Instagram Follow. berarti. Follow dong. Follow dong.
Ruang Edstar Media Nusantara. Udah ada kok. Tulisannya di bawah ini udah ada. Di bawah ini udah ada. Ada di bawah udah ada di sini. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman dan see you on the next episode. Saya tutup sedikit dengan pantun boleh? Boleh. Pagi menjelang dari gondang dia. Cakep. Anginnya cantik memanjakan mata. Terima kasih sahabat-sahabat Kawisata. Sampai ketemu di satu frekuensi berikutnya. Gue sempet bingung tuh sampai ketemu di satu kan harusnya Iya, A kan. iya, Ini bener. udah cut kan? Udah. Oke.